Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Rizkika Dwi Antari, Izzatul Jannah, dan Rizda Hafni. Kami akan mempresentasikan tentang mengenal hadis mu'allaq dan mursal serta contohnya. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq ialah salah satu jenis hadis yang tertolak termasuk ke dalam hadis dhaif atau hadis lemah. Dr. Mahmud Tahan dalam kitabnya Tashir Mustalah Al-Hadis menjelaskan bahwa hadis mu'allaq ialah hadis yang di dalamnya terdapat kecacatan hingga menyebabkan rusaknya kesohihan suatu hadis. Dalam kitab Al-Manhal Al-Latif fi Usul Al-Hadis Asy-Syarif karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menegaskan sebab dari kecacatan hadis karena satu faktor yang samar. Contohnya, dari Yahya bin Abi Katsir dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di dekatmu. Hadis tersebut terdapat pada riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi, Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab yang mengutip pendapat Imam Hakim, menambahkan keterangan secara zohir hadis tersebut sahih, karena Abi Katsir dan Anas bin Malik pernah bertemu, namun ketika mereka berdua pernah bertemu, akan tetapi Yahya tidak pernah mendengar hadis tersebut disampaikan secara langsung oleh Anas. Maka hadis itu bersifatnya terputus. Wallahu alam. Hadis yang disampaikan yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan tanpa adanya salah sangka dari rawinya yang mewasolkan atau menganggap bersambung suatu sanad, hadis yang munqati atau terputus, atau memasukkan sebuah hadis pada suatu hadis yang lain, atau yang semisal dengan itu. Pembagian hadis mu'allaq. Pertama, hadis mu'allaq dalam sanad. Kadang ilat yang terdapat dalam hadis mu'allaq yang dapat mencacatkan sanad dan mencacatkan matan, apabila hadis tidak dikenal kecuali melalui seorang periwayat. Ternyata terdapat pada ilat seperti ihtirab, intiqo yang tersembunyi atau hadis mauquf yang marfu dan sebagainya. Di antara contoh lain adalah hadis Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Suhail bin Sahih dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan marfu, barang siapa hadir dalam satu majelis yang padanya terdapat banyak terjadi kegaduhan, kemudian sebelum berdiri ia berkata, Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagimu. Tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepadamu, dan aku bertobat kepadamu. Maka ia mendapat ampunan atas dosa yang terjadi di majelis tersebut. Hadis ini sahih, sehingga banyak hafiz yang tertipu lalu mensahihkannya. Tetapi terdapat ilat yang samar dan dapat merusak. Yang benar dalam hadis ini adalah riwayat Wahib bin Khalid al-Bahili dari Suhair dari A'un bin Abdillah dari perkataan Abi Hurairah tidak marfu. Dalam hal periwayatannya, hadis ini terjadi perbedaan hadis antara Wahib dan Musa bin Uqbah. Al-Bukhari menyatakan keunggulan riwayat Wahib dan menjelaskan bahwa dunia ini tidak ia ketahui sanad Ibu Juraij, demikian kecuali dalam hadis ini. Selanjutnya ia berkata, kami tidak pernah menyatakan bahwa Musa mendengar hadis dari Suhail. Indikasi-indikasi ini memperkuat orang yang berbeda riwayat dengan Musa bin Uqbah. Jadi tidak ada penyampaian dari Ibnu Juraij gitu. Nah, yang kedua adalah hadis mu'allaq dalam matan. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah SAW bersabda, tenung itu termasuk perbuatan syirik, dan setiap orang dari kita pasti akan tetapi Allah menghilangkannya dengan jalan kita bertawakal. Secara lahir, sanad dan matan hadis ini sahih. Hanya saja matannya termodal ilat yang samar, yakni pada kata-kata wa ma minna illa. Al-Khattabi berkata, kata-kata wa ma minna illa artinya adalah dari setiap kita pasti dapat terkena tenung. Namun beliau tidak melanjutkan ucapannya, karena beliau membuang kelanjutan kata-kata tersebut untuk meringkas pembicaraan dan mengandalkan pemahaman orang yang mendengarkannya. Hadis mu'allaq dalam sanad dan matan. Contoh hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat Baqi'ah. Beliau bersabda,
Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sisa waktu dalam sholat Jumat atau lainnya, maka ia telah menunaikan sholatnya. Nah, koreksi dari hadis ini yang benar adalah hadis dari Al-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari 1 sholat masih pada waktunya, maka ia mendapatkan sholat itu. Adapun kata-kata min sholat al-jum'ati wa qairiha tidak terdapat dalam hadis ini. Jadi matan dan hadis tersebut dipertanyakan. Hadis ini diriwayatkan dengan sahih dan lainnya dari banyak jalan dengan redaksi yang berbeda dengan riwayat. Hal ini menunjukkan adanya ilat dalam hadis riwayat Baqiyah. Cara mengetahui hadis mu'allaq. Yang pertama, mengumpulkan sejumlah riwayat suatu hadis. Jadi, ketika kita mau mengetahui hadis mu'allaq, kita harus mengumpulkan terlebih dahulu jumlah dari riwayat hadis, kemudian membuat perbandingan antara sanad dan matannya. Perbedaan dan kesamaan yang akan menunjukkan tempat ilatnya. Kemudian yang kedua, membandingkan susunan para rawi dan sanad untuk mengetahui posisi mereka masing-masing pada keumuman sanad. Apakah hadis tersebut sahih ataupun tidak. Sumber-sumber hadis mu'allaq. Yang pertama, Al-Ilal Al-Kabir, karya At-Turmuzi. Kitab ini sangat berharga dan bentuknya sedang. Keterangan-keterangan di dalamnya banyak bersumber kepada pendapat guru At-Tirmizi. Yang kedua, Ilal Al-Hadis, karya Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Kitab ini telah dicetak dalam 2 jilid. Yang ketiga, Al-Ilal Al-Waridah fi Al-Ahdis An-Nabawiyah, karya Imam Ad-Daraqutni. Kitab ini adalah kitab yang paling komplit dalam bidangnya dan nasakhnya masih banyak yang berupa nasakh tulisan tangan. Selanjutnya yaitu, apa itu hadis mursal? Hadis mursal adalah suatu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terdapat sahabat Nabi dalam mata rantainya. Hal ini disebut sebagai hadis mursal. Jadi hadis mursal menunjukkan salah satu sisi kelemahan suatu riwayat, yaitu tidak bersambung pada sanad. Jadi dia tuh bersambungnya langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mursal menurut bahasa adalah dilepaskan. Sedangkan mursal menurut istilah adalah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in atau para sahabat ya. Mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis mursal dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Seperti bila seorang tabi'in mengatakan, Rasulullah SAW bersabda begini, aku berbuat begini. Jadi hadis mursal itu adalah hadis yang langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW tanpa ada perkataan dari para sahabat. Jadi sahabat hanya menyampaikan. Jadi hadisnya langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Contoh hadis mursal. Abdullah bin Yusuf bercerita kepada kami, katanya Malik bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dan Abu Salamah bin Abdurrahman, keduanya menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya barang siapa yang mengikuti ucapan aminnya, yaitu amin malaikat, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu terampuni. Dan Ibnu Syihab Al-Zuhri berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan datangnya dari kami, bila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.